Halo sahabat tandan berduri dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau mengetes pH tanah di kebun sawit saya. Saya sudah punya alatnya untuk pengukur pH tanah. Nah, pH itu sebenarnya apa sih? pH itu singkatan dari power of hydrogen atau potential of hydrogen. Jadi skala yang digunakan untuk mengukur kadar hidrogen dalam suatu larutan. Nah, jadi tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui kadar pH tanah, apakah dia itu asam atau basah. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, seharusnya nih ya, sebelum kita melakukan pemupukan seharusnya kita cek dulu pH tanahnya. Sehingga pada saat kita aplikasikan pupuk itu tidak salah-salah. Jangan sampai pH tanah itu sudah asam, dikasih lagi dengan TSP misalnya, itu akan menambah keasaman tanah karena sifatnya TSP itu bisa menurunkan kadar pH tanah. Nah, skala pH itu seperti apa sih? Nah, skala pH itu nilainya itu dari 0 sampai 14. Nah, ya kalau nilainya 7 itu berarti netral. Artinya tidak basah dan tidak asam. Nah, untuk tanaman itu bagusnya pH-nya berapa? Nah, untuk tanaman itu umumnya itu antara 6 sampai 7,5. Jadi yang paling ideal sebenarnya sih 6,5 ya. 6,5 kalau untuk tanaman macam kelapa sawit dan sebagainya itu sudah bagus. Nah, sekarang saya mau menguji pH-nya tanah ini. Jadi nanti setelah diuji itu saya harus aplikasikan pupuk apa. Kalau dia terlalu asam itu saya harus menaikkan dulu. Nah, jadi pH yang di bawah 7 itu disebut pH-nya asam. Kalau di atas 7 itu namanya basa atau alkali. Jadi kalau sifatnya asam itu nanti kita akan tambahkan dulu kalsium dan magnesium. Itu bisa untuk menetralkan pH. Nah, magnesium dan kalsium itu biasanya terdapat pada dolomit atau pupuk pertanian, kapur pertanian. Nah, ini nanti kalau memang pH-nya asam, kita kasih dulu dolomit supaya untuk menetralkan pH tanah tersebut. Tujuannya apa? Supaya ketika pH-nya netral itu tanaman bisa menyerap unsur hara yang ada di sekitarnya itu dengan maksimal. Oke? Yuk kita langsung cek saja pH-nya sambil kita jelaskan tentang pupuk-pupuk yang nantinya kita aplikasikan setelah kita tahu pH-nya. Yuk. Jadi ini adalah alatnya untuk pengukur pH, namanya pH meter. Ini saya beli online ya di Shopee. Nanti kalau ada yang mau beli silahkan, saya linknya ada di kolom deskripsi. Nah, ini kebetulan tempat saya ini adalah dataran rendah ya. Ini kemarin habis banjir. Nah, makanya itu saya harus ngecek dulu keasamannya atau pH-nya ya. Habis banjir itu biasanya kalau terlalu sering kena banjir itu pH-nya biasanya asam. Nah, itu makanya sawit yang biasa terkena banjir itu biasanya bahasa Jawanya asam-asaman. Dia kayak menguning begitu karena nutrisi yang ada di sekitar itu tidak bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Nah, caranya kita langsung tancapkan saja ke tanah ini. Nah, kita tunggu nanti seperti apa. Oke, jadi kita lihat. Ini pH-nya 6,0 ya. Ini pH 6,0. Ini kalau untuk tanaman kelapa sawit, ini masih dikatakan normal. Maksudnya dia tidak terlalu rendah untuk tanaman kelapa sawit. Kalau kita sudah tahu pH-nya seperti ini, kita bisa maksimalkan dengan semua jenis pupuk bisa tanpa harus menetralkan dulu ya. Karena ini sudah pH-nya sudah normal. Nah, sekarang sudah kembali ke 7 lagi. Begitu dicabut dia kembali ke 7,0 lagi. Nah, dengan mengetahui pH ini nantinya kita tidak perlu membeli lagi yang namanya dolomit ya. Kita bisa memberikan dolomit itu ketika pH-nya rendah. Kalau tidak ya saya rasa tidak perlu kita menggunakan dolomit. Kecuali
kelapa sawit Anda memang kekurangan magnesium atau kekurangan kalsium, itu baru ditambahkan oleh pupuk dolomit. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dan kita bisa bertemu di video mendatang. Dadah.